Alhamdulillah hari ini tuh baik, lancar, cuman agak capek ya, stres juga. Soalnya kan saya itu punya adik kecil, terus saya juga mengajar, anak-anak juga banyak tidak mendengar, ada yang mendengar tapi cuma satu dua, terus semuanya mau didengar semuanya gitu. Terus saya punya adik juga itu kan aktif sekali, kalau lihat saya itu pasti mau lempar apa-apa begitu, pokoknya barang-barang yang bikin sakit begitu Kak. Oh, jadi kamu stres karena adikmu sedang aktif-aktifnya dalam masa pertumbuhan, entah itu melempar barang, entah itu barang kecil, barang besar, gitu. Iya Kak. Nah, selain itu juga kamu stres karena kamu kan juga mengajar anak-anak mengajarmu, yang diajar itu juga sama halnya dengan adikmu yang kurang dalam untuk mendengar. Iya begitu Kak. Terus saya juga di rumah itu kan saya sudah punya pekerjaan, nah saya itu kan mengajar anak-anak tuh banyak. Terus di rumah juga ada adik kecil, terus saya orang tua mau itu saya itu ada kerjaan lain. Jadi kayak saya itu harus punya kerjaan lain biar saya itu tidak di rumah cuman baring-baring, main HP, biar saya itu tidak begitu. Jadi kamu juga mempunyai tekanan untuk mencari pekerjaan tambahan selain mengajar. Iya, begitu kan. Jadi kamu merasa tidak nyaman di rumah atau? Saya itu merasa tidak nyaman. Maksudnya, saya juga di rumah selain ditekan dengan untuk mencari pekerjaan lain, saya juga harus menyelesaikan pekerjaan yang ada di rumah. Begitu Kak. Jadi kamu juga dituntut untuk melakukan pekerjaan rumah. Iya, begitu. Jadi kamu pertama karena kamu stres di rumah karena adikmu sering melempar barang, kemudian stres juga karena dituntut untuk mendapatkan pekerjaan lain. Iya. Dan yang ketiga itu kamu tuh dituntut untuk melakukan pekerjaan di rumah juga. Gitu Kak. Jadi saya itu butuh waktu untuk Istirahat. Mengistirahatkan diri saya juga biar saya juga lebih tenang. Saya butuh cari suasana yang bikin saya semangat lagi gitu. Jadi kamu butuh suasana yang lebih buat kamu semangat lagi. Iya. Kamu butuh sendiri atau Butuh sendiri sih. oh, jadi kamu butuh sendiri. Kira-kira selain stres karena adik, stres karena dituntut mencari pekerjaan lain, stres karena dan berbagai hal lain, ada faktor-faktor lain yang membuat kamu lebih stres atau? Kayaknya cuma itu sih Kak. Iya, cuma itu. Kira-kira kenapa kamu dituntut untuk mencari pekerjaan lain? Ya untuk biar dapat gaji tambahan Kak. Jadi maksudnya ya biar di rumah juga saya tidak cuman keseringan di HP terus begitu. Lebih ke situ sih Kak. Biasa siapa yang lebih sangat menuntut untuk mendapatkan pekerjaan lain? Mama saya. Jadi mama kamu yang menuntut untuk mendapatkan pekerjaan lain. Kira-kira
itu membuatmu makin stres atau? Iya, makin stres Kak. Makin stres karena semua itu kayak saya itu sudah ditekan semuanya adik saya terus anak-anak didik saya, jadi kayak semuanya itu bikin stres saya. Jadi dalam satu hari itu kayak kamu butuh waktu untuk sendiri, kayak kalau di sekolah anak didik kamu tidak mendengar, kalau di rumah ada adik kamu yang sering melempar barang, ada orang tua yang sering marah-marah karena tidak melakukan pekerjaan. Iya Kak, begitu. Jadi kamu kayak merasa suka ingin ada waktu. Jadi kamu merasa tertekan. Iya. Kira-kira dari 1 sampai 10, 1 yang paling rendah, 10 yang paling tinggi, seberapa tertekan kamu diri? 8. Oh, jadi kamu memilih 8. Kira-kira apa faktor yang mendukung kamu untuk bertahan dalam situasi tertekan? Tuh, karena juga saya masih berkumpul dengan teman-temannya saya, terus saya juga kadang masih keluar untuk jalan-jalan gitu. Cuma itu saja Kak, yang bikin saya masih bertahan. Jadi kamu bertahan karena masih berkumpul-kumpul dengan teman, masih jalan-jalan. Kira-kira saya ada pertanyaan. Kira-kira dalam semalam ada keajaiban, maksudnya anak didik kamu sudah mendengarkan kamu, adik mulai bisa tidak lempar barang, maksud tidak menuntut pekerjaan atau tidak marah-marah lagi untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan besok hari? Senang, full senyum seharian, terus saya juga pokoknya saya akan bahagia seharian. Jadi kamu masih mempunyai harapan besar terhadap situasi itu. Iya Kak. Oh, jadi kamu masih mempunyai harapan yang besar untuk keluar dari tekanan tersebut. Iya Kak. Kira-kira kamu pernah mengungkapkan perasaan apa yang kamu rasakan kepada orang-orang yang bersangkutan? Belum pernah Kak. Saya tidak berani mengungkapkan apa yang saya rasakan gitu. Jadi kamu tidak berani mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Iya. Jadi kamu tipe orang yang suka pendam. Iya, bisa dibilang begitu. Kamu sering cerita sama orang lain atau? Kadang saya suka curhat sama teman, tapi tidak full semuanya, kayak cuma setengah-setengah saja. Tapi kamu Sadar saja. kamu ingin mengungkapkan perasaanmu kepada orang-orang bersangkutan tersebut? Malu Kak, tapi saya Tidak berani. Iya. Oke, dari 1 sampai 10, seberapa berani kamu untuk mengungkapkan perasaanmu kepada orang-orang bersangkutan tersebut? Jadi kamu di angka 1, berarti kamu benar-benar tidak berani untuk mengungkapkan perasaanmu kepada orang-orang bersangkutan. Iya Kak. Kira-kira ada faktor apa yang membuatmu tidak berani? Karena saya takutnya itu kalau saya mengungkapkan apa yang saya rasakan itu, saya menangis. Jadi kalau saya menangis, saya tidak bisa untuk berkata-kata. Jadi kamu tipe orang yang kalau menangis sudah tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di diri. Iya, saya tidak bisa untuk bercerita, untuk lanjut bercerita.
pikir mending dipendam saja. Iya. Tapi kalau misalnya kamu pendam-pendam terus, orang-orang bersama kan tidak akan tahu bagaimana perasaanmu saat ini, kayak merasa tertekan, stres, lelah. Iya, tidak ada yang tahu Kak. Jadi kadang kayak saya itu melampiaskan di marah-marahnya saya saja begitu. Jadi orang-orang tidak paham saya marah itu kenapa. Jadi, tapi kamu ingin dipahami. Iya, saya ingin dipahami. Berarti kamu ingin dipahami. Iya. Tapi kamu tidak berani untuk mengungkapkan perasaan tertekan itu. Iya. Saya akan memberikan saran. Mungkin kamu bisa lebih berani untuk mengungkapkan, entah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi apakah kamu masih berani atau masih tetap stuck di satu tersebut. Kira-kira kamu masih mempunyai niat yang besar untuk mengungkapkan perasaan tertekan itu? Iya. Masih. Jadi berarti kamu harus membuat komitmen dulu bersama saya. Nanti kedepannya kamu bisa lebih berani. Maksudnya nanti minggu depan kita akan tanya-tanya lagi bagaimana kabarmu, bagaimana. Nah, berarti orang membuat kesepakatan dulu. Kan kamu bilang kamu mempunyai niat yang besar untuk mengungkapkan perasaan tertekan itu, tapi tidak berani. Jadi nanti kamu harus komitmen untuk lebih berani dalam menyampaikan. Jadi kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Misalnya ada teman yang ajak ke sini tapi kamu tidak suka, jadi kamu tolak begitu. Iya kan, nanti saya usahakan semuanya. Oke, terima kasih Cindy sudah mau terbuka untuk bercerita mengenai perasaanmu, perasaan hari ini. Memang tidak gampang untuk dalam situasi ini, karena memang saya rasa juga memang betul-betul tertekan, betul-betul stres, lelah, pulang mengajar sampai rumah harus kerja ini kerja itu, belum lagi adik sampai rumah adik buang-buang barang. Jadi itu memang tidak gampang untuk bertahan di situasi tersebut. Dan saya juga bangga kamu sudah mau bertahan menghadapi tekanan-tekanan di rumah. Saya juga berterima kasih Kak sudah mau mendengarkan curhatannya saya, terus memberi saran juga. Saya berterima kasih banyak. Perasaan saya juga jadi lebih sedikit lega, plong. Begitu Kak. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Iya Kak.